أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ويا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jemaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Pada sabda tersebut, pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, setidaknya Rasulullah menjelaskan ada 3 perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Makna dari berkata yang baik ini ialah perkataan yang penuh bermanfaat. Kalau kita tidak bisa menyampaikan kata-kata yang penuh bermanfaat, maka lebih baiklah untuk diam. Sehingga para ulama menjelaskan, annal kalama arba'atu aqsam. Setidaknya kata ini, perkataan ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, dororun mahdun. Ada bentuknya perkataan yang mengandung mudarat. Perkataan yang mengandung mudarat ini misalnya berkata dusta, riba, mencaci maki. Terkadang kita ketika bertemu dengan kawan-kawan bercerita ngobrol, tanpa kita sadari perkataan itu terkadang mampu mengarah ke ghibah, menamimah, bahkan mencaci maki. Maka kalau perkataan seperti ini, inilah yang dikatakan perkataan mudarat, maka lebih baik kita untuk diam daripada berkata. Yang kedua, ada perkataan itu wanaf'u mahdun. Perkataan itu penuh dengan manfaat. Apa perkataan yang penuh bermanfaat ini? Misalnya perkataan itu ialah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menasihati kepada kebaikan. Maka ini bentuknya perkataan yang bermanfaat. Maka ini kita dianjurkan untuk mengucapkan atau menyampaikan. Adapun yang ketiga bentuk perkataan itu yaitu wadororun wa manfa'ah. Ada perkataan itu dia mengandung mudarat, ada perkataan itu mengandung manfaat. Contohnya ialah memberikan pujian. Pujian itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Manfaatnya ialah kalau pujian itu kita ucapkan kepada seseorang mampu menimbulkan atau menyenangkan rasa dalam hatinya. Tetapi mudaratnya ialah ada orang yang ketika dipuji akan timbul sifat sombong dan angkuh dalam dirinya. Makanya perkataan seperti ini lebih baik kita untuk diam, tidak menyampaikan. Yang berikutnya ada bentuk perkataan itu wala dororun wala manfa'ah. Dia tidak mudarat dan tidak menimbulkan manfaat. Apa itu contohnya? Yaitu seseorang yang mungkin ada musafir, melihat keindahan alam,
ia lihat keindahan gunung, danau dan lautan, itu tidak mengandung mudarat, tetapi lebih baik tidak untuk diucapkan. Ada pula orang yang mungkin pergi berwisata ke suatu daerah karena melihat kecanggihan daerah tersebut, kemajuan daerah tersebut, maka ini tidak mengandung mudarat dan tidak bermanfaat, tapi lebih baik kita untuk diam, tidak untuk mengucapkannya. Begitulah di zaman modern saat ini, kemajuan media sosial juga. Memang kita tidak berkata, tetapi ada jari tangan yang mampu men-share berita. Ketika berita itu kita terima, mestilah dahulu kita memeriksa berita tersebut, berita itu benar atau hoax adanya. Setelah berita itu kita periksa kebenarannya, ingin kita share ke orang lain, maka perlu kita perhatikan apakah ada manfaat atau tidak berita ini kalau kita sebar. Setelah itu kita melihat kembali, ketika kita kirimkan kepada orang lain, berita itu menyakitkan hati orang lain atau tidak, bermanfaatkah bagi orang lain atau tidak. Makanya di era zaman sekarang ini, pandai-pandailah kita, bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Kalau memang kita tidak pandai atau tidak bijak, maka berita itu cukuplah sampai di tangan kita saja, jangan di-share kepada orang lain. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Adapun nasihat Rasulullah yang kedua yaitu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangga. Apa yang dimaksud tetangga ini? Ulama mengatakan yang dimaksud dengan tetangga itu ialah 40 jiran tetangga ke sebelah kanan, sebelah kiri, baik depan rumah kita maupun belakang rumah kita. Ini termasuk dikatakan jiran atau tetangga. Apa hak yang mesti kita berikan kepada jiran? Hakul jiran itu, hak jiran itu salah satu di antaranya, kalau jiran kita itu membutuhkan pertolongan, sementara kita mampu memberikan pertolongan, maka berikanlah pertolongan. Idza maridu iddah, kalau seandainya tetangga kita itu sakit, jenguklah ia. Wa inna asabathu musibah azzaita, ketika tetangga kita itu ditimpa musibah, maka hiburlah dia. Inilah tanggung jawab kita. Wa inna asabahu khairan hana'ta, ketika tetangga itu mendapatkan nikmat atau kebaikan, maka tampakkanlah kegembiraan di wajah kita. Bila ia susah atau fakir, maka bantulah ia. Apabila tetangga kita itu meninggal dunia, maka tunaikanlah fardu kifayahnya. Setidaknya inilah hak kita terhadap tetangga. Keimanan kita terhadap tetangga ini, keimanan yang tingkatnya tinggi itu terbagi kepada dua, yaitu senantiasa mampu berbuat baik kepada mereka. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, maka bersabar terhadap gangguan mereka. Tetangga kita ini, jiran tetangga, mau dia orang Islam ataupun non-Muslim, maka kita wajib menghormati jiran atau tetangga kita ini. Dalam sebuah sabda Rasulullah menerangkan, man adza jara faqad adani wa man adani faqad azallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyakiti tetangga, maka dia telah menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, maka ia telah menyakiti Allah. Saking tingginya kedudukan kepada jiran tetangga ini termasuk sebagai bentuk keimanan kepada diri kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah menyampaikan itu sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lantas para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah yang tidak beriman itu? Man la ya'manu jarahu bawa'iqah, bahwa orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwa kita menghormati jiran tetangga ini merupakan suatu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari pesan Rasulullah tersebut ialah
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini ialah salah satu bentuknya ialah bil busyri fil wajhihi, menampakkan kegembiraan di wajah terhadap tamu tersebut. Salah satu etika kita menyambut tamu ialah menampakkan wajah yang gembira terhadap tamu tersebut. Wa tayyibil hadithi ma'a, ketika kita ada tamu, baik perkataan kita terhadap tamu tersebut. Adapun hak kita terhadap tamu ialah senantiasa memberikan hidangan kepada tamu. Jamaah salat Jumat yang insya-Allah kita semua dirahmati Allah, tamu itu merupakan sebuah pintu surga yang datang kepada kita. Maka ketika kita menyambut tamu itu dengan baik, maka pahala yang kita terima Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah berikan rahmat kepada kita. Rahmat ini bentuknya bisa berupa ampunan dari Allah, bisa berupa rezeki yang senantiasa ditambah oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.